Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa teman-teman semua. Senang sekali saya Meliana Damayanti jumpa lagi di mata kuliah Pendidikan Agama Islam, dan sekarang sudah di minggu ke-9 gitu ya. Saya kebetulan diamanahi untuk 4 prodi, yaitu hukum, manajemen, akuntansi, dan juga teman-teman dari PBI. Semoga semuanya sehat ya, tetap menjaga kesehatan, tetap berdoa gitu ya, semoga pandemik ini tidak berlangsung lebih lama lagi gitu ya. Jadi sebelum kita mulai, mari sama-sama kita berdoa dulu. Semoga Allah mudahkan pemahaman kita terkait yang nanti akan kita bahas, yaitu sekitar ada 15 slide. Jadi persiapkan perbekalannya gitu ya, makanan dan juga minumannya selama nanti 15 slide yang akan saya tampilkan. Baik, sebelumnya kita berdoa dulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, untuk kali ini kita akan bahas 3 hal, yaitu pengertian hukum Islam, kemudian hak asasi dalam pandangan Islam, dan juga demokrasi. Saya berpendapat bahwa apa yang akan saya sampaikan ini sebenarnya hanya pencerahan saja gitu. Apapun yang teman-teman sudah dapatkan di sekolah ataupun pengajian ataupun lainnya gitu ya, di tempat-tempat pengajian ataupun masjid dan sebagainya, hanya ini sebagai pencerahan gitu. Jadi itu sudah menjadi modal yang bagus gitu ya. Jadi ini hanya sebagai pencerahan ya, bukan hal yang baru gitu ya. Baik, kita langsung masuk ke tema pertama, yaitu pengertian tentang hukum Islam. Nah, secara istilah hukum Islam itu dimaksud dengan syariah atau syara gitu ya. Nah, itu menjadikan pengertiannya adalah menjadi tolak ukur atau benchmarknya setiap apa yang dilakukan oleh manusia dalam segala aspek, baik dia istilahnya kalau dari bangun tidur sampai tidur lagi itu harus terkait dengan hukum syara gitu ya. Tujuannya hukum syara itu ada 5 gitu ya. Yang pertama adalah perlindungan keimanan, perlindungan akal, kehidupan akal, kemudian keturunan, kemudian nafs diri kita gitu, dan juga harta gitu ya. Jadi tujuan hukum syara ini harus dipahami, ada 5 hal tersebut gitu ya. Ada beberapa tambahan gitu ya. Perkembangan berikutnya ini sampai dengan tahun 2020 ini itu sudah ada tambahannya, yaitu perlindungan terhadap lingkungan, dan ini masih dalam tahap konsep gitu ya, tapi juga harus kita perhatikan gitu ya terkait lingkungan. Tapi untuk kesepakatan ulama sampai dengan saat ini itu ada 5 hal ini gitu ya. Tujuan hukum syara adalah memelihara kesejahteraan manusia, baik dari keimanan gitu, penjagaan terhadap keimanan. Jadi diharapkan dengan hukum syara ini orang yang sebelumnya sudah muslim gitu, maka keimanannya semakin kuat. Nah, orang yang belum muslim, maka dia juga melihat keindahan Islam gitu ya. Perlindungan keimanan, kemudian kehidupan akal. Kehidupan akal itu artinya benar-benar menjaga agar akal itu mendapatkan informasi-informasi yang benar, karena makanannya akal itu adalah informasi-informasi yang benar gitu ya. Kemudian terkait keturunan, artinya dia
berhak untuk melindungi keluarganya, berhak mendapatkan pasangan-pasangan yang baik gitu ya. Kemudian juga diri gitu. Jadi Islam juga menjaga diri kalau misalnya gitu ya, dalam kondisi kayak kemarin kita lihat di tayangannya siapa itu, Deddy Corbuzier di Hitam Putih gitu ya. Di pandemik ini ada orang yang kerja di luar negeri itu karena dia lockdown dan dia tidak dapat bantuan dari negara setempat maupun dari negara kita, akhirnya dia terpaksa makan daging tikus gitu ya. Nah, ini bagaimana hukum syara'nya gitu ya. Sampai sedemikian itu seperti apa gitu ya. Ataupun misalnya kita di hutan gitu ya. Di hutan kemudian nggak ada makanan selain celeng atau babi gitu ya. Maka untuk ketahanan tubuh gitu ya, untuk bisa bertahan hidup, maka dibolehkan gitu ya, ada rukhsah, ada keringanan gitu ya ketika kondisi tersebut terjadi gitu. Nah, ini adalah salah satu penjagaan gitu. Jadi kalau kondisinya sudah lewat daruratnya, maka ya sudah gitu, nggak usah makan daging babi lagi gitu. Dan juga kemudian perlindungan terhadap harta. Jadi kalau dalam Islam itu dibolehkan pribadi memiliki harta yang sebanyak-banyaknya dengan cara yang baik gitu ya. Karena tujuannya orang muslim itu biasanya lebih kepada mencari Allah ridho atau enggak. Ya, setiap perbuatan kita itu benchmarknya yang paling mudah itu adalah Allah ridho atau enggak dengan apa yang kita lakukan, termasuk juga dalam pemilikan harta. Jadi kalau hartanya banyak tetapi dia hasil mencuri, maka dia tidak memberikan ketenangan maupun keridhaan Allah gitu ya. Jadi orang Islam yang sesungguhnya itu dia kaya ya memang dia mengharapkan ridha Allah gitu ya, dan mencoba melakukan segala hal untuk memperkaya dirinya dengan cara yang halal gitu ya. Jadi untuk harta ini dalam konsep Islam itu pribadi boleh pribadi itu boleh memiliki harta sebanyak-banyaknya kalau dia punya, misal sebagai pedagang dia punya peluang yang lebih banyak gitu ya, untuk kontak orang, untuk menjual A, untuk menjual B dan sebagainya gitu ya, sampai rezekinya itu datang dari segala penjuru gitu ya, dari 9 pintu kalau dalam sebuah hadis. Maka dia bisa lebih cepat dibandingkan misal saya gitu ya, sebagai dosen ya saya hanya ngajar di UHB gitu ya. Nah, jadi hartanya ya dari sebulannya itu ya dari UHB gitu ya. Atau kemudian yang kedua, harta di masyarakat gitu ya. Maka negara juga harus melindungi gitu ya keberadaan harta-harta di masyarakat. Kemudian juga nanti ada harta negara gitu ya. Jadi kalau dalam konsep Islam dibolehkan pribadi itu memperkaya diri ya. Kalau di konsep kapitalis ataupun kapitalis itu dia lebih kepada memiliki harta tanpa ada tujuan lainnya, yaitu tujuan lainnya itu ridho Allah, mau ridho atau enggak ya silakan aja gitu ya, seperti itu. Nah, yang harus dipahami dalam konsep hukum Islam, dasar maupun kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah gitu ya. Jadi hukum syara ini bukan saya yang menentukan, bukan pimpinan universitas ini yang menentukan, tetapi yang menentukan adalah Allah gitu ya. Kemudian jangan lupa gitu ya, dalam kita hidup di dunia ini gitu ya. Jadi ada konsep kita sebelum ada di dunia itu di mana, kemudian ada di sini itu di dunia itu untuk apa, dan setelah meninggal itu kita mau kemana. Nah, ini konsep yang harus teman-teman miliki gitu ya.
sebenarnya di dunia ini kita itu berperan sebagai apa? Misal sebagai anak dari orang tua kita sajakah? Ya, atau kita jadi mahasiswa di UHBK gitu ya. Apakah peran kita hidup itu hanya sampai demikian gitu ya? Maka harus ada peran-peran lain gitu ya. Peran-peran yang lain yang punya tujuan lebih baik adalah kita menjadi makhluk Allah yang baik gitu ya, yang tunduk kepada syariatnya gitu. Jadi kalau Allah gariskan ini harus dilakukan, ini tidak boleh dilakukan, maka ya manut aja gitu ya, manut aja gitu, karena Allah itu adalah Khalik, pencipta gitu ya, yang menciptakan manusia. Jadi Allah tahu potensi kita seperti apa, kelemahan kita seperti apa, kemudian kelebihan kita pun seperti apa dibandingkan makhluk yang lain ya. Jadi Allah juga tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia yang lain gitu ya, tetapi Allah juga mengatur hubungan dirinya, manusia itu dengan dirinya sendiri, dengan alam semesta, dan juga dengan Allah gitu ya. Jadi kalau kemarin sudah dijelaskan oleh Pak Fizi terkait misalnya ibadah mahdoh gitu ya, ibadah yang langsung hubungan dengan Allah gitu ya, maka seperti sholat itu langsung hubungannya sama Allah gitu ya. Bagaimana tata caranya? Tata caranya ya sholatnya harus menghadap kiblat, bukan ke arah barat ya. Jadi kalau kamu di Amerika gitu ya, posisinya bukan di barat gitu ya, jadi mengikuti di mana Ka'bah itu berada gitu ya. Nah kebetulan kita ke arah barat sedikit gitu ya. Kemudian sebelum sholat kita harus wudhu dulu gitu ya. Kemudian sholatnya harus masuk waktu dulu gitu ya. Nah ini adalah tata cara yang harus diikuti gitu ya. Bagaimana manusia berhubungan dengan Tuhannya, dengan Allah gitu ya. Kemudian bagaimana dengan dirinya sendiri gitu ya. Dengan dirinya sendiri itu untuk makanan kita punya standar yang sangat tinggi, yaitu orang Islam itu punya standar yang tinggi terkait makanan, yaitu harus halalan wa thayyiban, yang halal dan juga yang baik gitu ya. Jadi kita memang dilarang untuk makan makanan yang menjijikan atau jorok gitu ya. Misalnya di beberapa negara itu dibolehkan makan kelelawar, anak ayam yang belum jadi gitu ya. Nah kalau kita itu harus menseleksi makanan yang masuk ke mulut kita sampai perut kita untuk sampai menjadi daging maupun darah, itu harus yang halalan dan thayyiban. Kemudian bagaimana dengan masyarakat yang lain gitu ya. Nanti Allah akan mengatur gitu ya bagaimana seorang muslim memperlakukan saudara muslimnya. Bagaimana seorang muslim melakukan atau bertetangga dengan non-muslim lainnya gitu ya. Jadi hubungan antar manusia itu juga diatur gitu, baiknya seperti apa gitu ya. Maka sekali lagi ini bukan bahasan yang baru, tetapi saya ingin memberikan pencerahan dari pemahaman teman-teman semua gitu ya, yang artinya dia harus mengkristal dalam pemikiran teman-teman. Jadi dimanapun teman-teman berada, misalnya setelah lulus dari HUAB gitu ya, kemudian menjabat menjadi pimpinan, maka ini karena kalian muslim, maka kalian menjadi duta dari agama kita sendiri gitu ya, menjadi panutan-panutan yang terbaik gitu ya. Demikian. Baik, kita lanjutkan slide berikutnya. Nah ini yang saya ingin gambarkan gitu ya, dalam Islam itu mengatur 3 hubungan, yaitu manusia dengan Al-Khaliq atau pencipta, kemudian manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan dirinya sendiri. Nah, manusia dengan manusia lainnya, dan juga termasuk dengan lingkungan gitu ya. Tolak ukurnya apa? Yaitu ada wajib. Kapan itu wajib gitu ya? Jika
Allah perintahkan untuk melakukan, maka lakukan gitu ya. Nah, itu masuknya ke dalam wajib. Misalnya diwajibkan atas kamu berpuasa gitu ya. Nanti kita mau Ramadan gitu ya. Surat Al-Baqarah ayat 183. Nah, itu kita wajib tuh. Kalau kita masuk sudah ukurannya balik, kemudian kita sudah kita kita muslim gitu ya, maka memang itu ketentuannya adalah wajib. Kita nggak sakit gitu ya, tidak ada halangan yang membuat kita tidak berpuasa, maka wajib kita melaksanakan hal tersebut. Kemudian yang kedua terkait haram. Haram ini adalah ketentuan-ketentuan yang dari Allah yang itu dilarang untuk dilakukan gitu ya. Dilakukan artinya misal kita nggak boleh atau dilarang makan khinzir itu babi gitu ya, makan darah gitu ya, kita nggak boleh makan hal tersebut, maka jangan dimakan gitu ya. Kemudian bagaimana dengan anjing itu kan nggak ada dalam Al-Quran, boleh dong dimakan gitu ya. Nah, ingat lagi gitu ya, sumber hukum dalam Islam itu nggak cuman Al-Quran, tetapi juga ada hadis, ijma sahabat, dan kias. Jadi berhati-hati dengan kondisi sekarang gitu ya. Ada makanan macam-macam, boleh apa enggak? Maka lihatlah, ada nggak di Al-Quran, ada nggak di hadis, ada nggak di ijma sahabat, ada nggak di kias gitu ya. Kias itu yang belum ada tapi semirip dengan itu. Misalnya alkohol gitu ya. Dulu tuh nggak ada alkohol, tapi adanya khamar yang itu memabukkan. Maka kalau minuman itu mengandung khamar, mengandung alkohol yang memabukkan itu, maka hukumnya tetap menjadi haram gitu ya. Kemudian sunnah yang diperintahkan Allah, jika dilakukan mendapat pahala, jika ditinggalkan nggak apa-apa gitu ya. Ini contohnya puasa Senin Kamis, kemudian dia menjadi perhiasan. Kalau rumah itu aksesorisnya gitu ya, kamu udah sholat berarti kamu udah mendirikan pilar-pilarnya gitu ya, kalian sudah bersahadat berarti sudah punya pondasinya. Nah, tinggal dihiasi dengan puasa Senin Kamis, kemudian puasa-puasa sunnah lainnya, puasa Daud gitu ya. Kemudian lagi ada kalau sunnah itu misal sholat rawatib gitu ya, sholat qiyamul lail gitu dan sebagainya. Kemudian kalau yang makruh bagaimana? Yang makruh itu lebih baik ditinggalkan gitu. Tapi kalau dilakukan itu tidak berdosa ya. Ya, makruh. Makruh itu misalnya teman-teman mau makan pete gitu ya. Makan pete itu enggak haram, tetapi dia masuk makruh karena baunya yang tidak sedap untuk tetangganya atau orang yang di dekatnya. Itu walaupun dia bukan haram ya, bukan masuk makanan yang haram dan juga mubah. Itu ya. Sekarang kita masuk ke tema kedua. Tema kedua yaitu hak asasi dalam pandangan Islam. Kalau menggunakan kacamata hukum syara, Islam telah mengatur dan memberikan hak kepada manusia secara adil dan proporsional, baik dia sebagai kodratnya laki-laki maupun perempuan, atau sejatinya hakikinya dia sebagai manusia gitu ya. Jadi hak-hak tersebut sudah melekat kepada kita gitu ya. Misalnya kenapa laki-laki itu lebih perkasa, lebih banyak tenaganya dibandingkan wanita, karena memang mereka disiapkan gitu ya untuk mencari nafkah gitu ya. Mereka lebih wajib mencari nafkah dibandingkan
para wanita gitu ya. Bahwa para wanita untuk bekerja itu boleh gitu ya. Boleh untuk eksistensinya dia, tetapi dia tidak boleh disyaratkan untuk wanita bekerja itu disyaratkan untuk tidak meninggalkan kewajiban dia sebagai ummu warobatul bait, sebagai ibu dan juga sebagai pengatur rumah tangganya. Ya, jadi kalau nanti teman-teman terutama yang putri gitu ya, setelah lulus kemudian ingin bekerja, maka pastikan gitu ya teman-teman, kalau misalnya belum menikah, maka pastikan teman-teman juga membantu ibu di rumah gitu ya, kerapihan di rumah, kebersihan di rumah, kemudian segala tugas harian kita di rumah itu sudah terhandle dengan baik. Kalau misalnya teman-teman tenaganya habis untuk kerja gitu ya, harus bisa menyiapkan tenaga yang rewang gitu ya, yang bantu-bantu untuk memastikan bahwa rumah itu ditinggalkan kita bekerja, kita tinggalkan untuk bekerja itu dalam keadaan bersih dan keadaan rapi gitu ya. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman yang perempuan terutama, misalnya mereka sudah punya keluarga gitu ya, kemudian sudah punya anak, maka ketika anaknya sakit, yang diutamakan adalah anaknya gitu ya, karena dia tidak bisa digantikan gitu ya perannya ketika sang anak itu butuh pelukan dari seorang ibu gitu ya, ketika dia sakit, ketika dia merengek dan sebagainya. Jadi memang sudah dilengkapi gitu. Jadi kalau ditanya hak asasi, Allah sudah memberikan hak itu seperangkat gitu ya, sudah lengkap gitu ya. Tinggal bagaimana kita melihat cara pandangnya. Kemudian kalau misal gitu ya, terkait hukum waris. Kenapa laki-laki itu mendapat jatah 2, sementara wanita itu dapatnya jatah 1 gitu ya. Karena secara itu hukum dari Allahnya gitu ya. Tetapi kalau kita lihat hikmahnya gitu ya, walaupun bukan seperti itu ya, ketika melihat perintah Allah ya tinggal lakukan saja gitu ya. Nah, karena biasanya manusia butuh kenapa sih gitu ya, kenapa sih gitu ya, maka digambarkan gitu bahwa laki-laki itu dia selain menghidupi dirinya, dia juga harus menghidupi keluarganya. Jadi kalau misalnya seorang dapat harta warisan gitu ya, dia dapat warisan, dia laki-laki, maka dia harus juga menjamin gitu ya, menjamin kehidupan ibunya dan juga saudara perempuannya dan juga istrinya dan juga anak-anaknya. Berapa sudah yang harus dia jamin kehidupannya. Sementara kalau wanita mendapatkan harta warisan, maka harta tersebut untuk dirinya sendiri, bukan untuk keluarganya. Nggak wajib bagi dia untuk membantu dalam rumah tangganya. Tetapi kalau rumah tangganya misalnya lagi corona kayak gini ya, dia punya uang misalnya 5 juta gitu ya, sementara suaminya kena PHK, maka dia sedekahkan lah ya ke keluarganya, karena kan tapi bukan wajib, tetap yang laki-laki mencari kehidupan gitu ya, mencari pekerjaan untuk menghidupi mereka ya. Jadi kalau dalam Islam, dalam perspektif saya gitu ya, kita sudah dilengkapi dengan itu semua gitu. Mungkin gitu ya, ada beberapa cendekiawan yang menganggap bahwa Allah nggak adil nih kalau yang laki-laki 2, yang perempuan cuma 1 gitu ya. Maka mungkin buku yang beliau baca berbeda dengan buku yang saya baca, tetapi sepemahaman saya dengan konsep yang Islam berikan itu banyak hikmah yang banyak kebaikan yang diberikan. Jadi kalau hukum syara yang sudah bicara gitu ya, biasanya kebaikan itu akan mengikuti gitu ya.
Misal di bidang tadi ini sudah saya jelaskan sedikit ya, dalam Islam itu diatur pemilikan harta pribadi, pemilikan harta umum, dan juga pemilikan harta negara. Ya, kemudian ini juga sudah saya sampaikan gitu ya, terkait wanita yang juga dilengkapi dengan tadi kewajiban utama sebagai warobatul bait gitu ya. Nah, bagaimana dalam bidang politik gitu ya? Wanita boleh gak sih terjun sebagai anggota majelis gitu? Kalau dalam konsep Islam itu namanya majelis ummah gitu ya. Nah, tugasnya adalah mengkritisi dan memberikan masukan kepada apa yang sudah dilakukan oleh penguasa, mengkritisi gitu ya. Kalau demokrasi itu kan tugasnya di DPR itu dia selain mengkritisi gitu ya, mengkritisi kinerja eksekutif, di MPR DPR itu harus juga membuat undang-undang dan juga satu lagi mengangkat dan memberhentikan presiden gitu ya, kalau di Indonesia gitu. Maka kalau di majelis ummah itu tidak sampai membuat hukum, karena hukum itu ya dari Allah, itu dari yang 5 tadi gitu ya, makruh, mubah, kemudian sunnah, haram, dan halal gitu ya. Wajib gitu ya. Gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke demokrasi gitu ya. Nah, ini tadi sedikit juga saya sampaikan bahwa demokrasi itu kalau dalam Islam tidak ada gitu kan. Yang ada kalau dalam Islam itu konsep syuro gitu ya. Kenapa demikian? Karena tertolak gitu, demokrasi itu secara filsafat, historis maupun tujuan dan prakteknya memiliki banyak perbedaan. Atau kita lihat secara jelasnya itu dalam asasnya gitu ya. Asas demokrasi itu apa coba? Asas mayoritas gitu ya. Ketika pendapatnya itu banyak, misalnya 51 suara banding 49, maka diambil tetap yang 51. Walaupun gitu ya, konsep yang disepakati itu bertentangan dengan yang menurut tolak ukur tadi, wajib gitu ya. Misalnya dia masuk kepada satu yang haram gitu ya, ternyata disepakati secara umum, maka ini tidak dibolehkan kalau dalam konsep syuro. Kemudian prinsip mayoritas, kemudian kedaulatan di tangan rakyat, dan adanya kebebasan. Nah, ini beberapa hal yang memang berbeda dengan konsep syuro. Ya, kalau syuro itu mencari dalil yang lebih kuat mana gitu ya terhadap satu permasalahan. Gitu ya. Mana yang lebih baik gitu ya secara hukum gitu ya. Secara tarjinya itu lebih kuat gitu, dalilnya juga lebih kuat. Nah, itu yang diambil. Biasanya ulama-ulama dulu itu ketika ada beda pendapat, maka mereka menyampaikan secara santun, saya punya dalil A, Anda punya dalil B, silahkan kita coba diskusikan gitu ya. Nah, itu beberapa keindahan-keindahan gitu dalam hasanah Islam yang teman-teman juga harus banyak lihat gitu ya, dari dinasti Umayyad, dinasti Abbasiyah gitu ya. Itu banyak sekali keindahan-keindahan terkait hasanah Islam gitu ya. Bagaimana kita melihat keindahan Islam dari perspektif yang berbeda ya. Ini saya sedikit bahas tentang syuro ya. Menurut bahasa kamus bahasa gitu ya,
Ucap al-maqais al-lughah memiliki dua arti, yaitu menampakkan atau memaparkan sesuatu atau mengambil sesuatu. Menurut istilah dari beberapa ulama yang memberikan definisi surah, ya, dalam kitabnya dari Ar-Raghib Asfahani gitu ya. Dari kitabnya Al-Mudarat Ki Gharib Al-Quran gitu ya, bahwa proses mengemukakan pendapat dengan saling mengoreksi antara peserta surah. Ya, kemudian ada lagi dari Ibnu Al-Arabi Al-Maliki, Al-Ahkam dalam Ahkam Al-Quran mendefinisikan bahwa surah adalah berkumpul untuk meminta pendapat dalam satu permasalahan yang pesertanya saling mengeluarkan pendapat yang dimiliki. Ya, atau pakar fikih kontemporer menyampaikan bahwa surah itu adalah proses menelusuri pendapat para ahli dalam satu permasalahan untuk mencapai solusi yang mendekati pada kebenaran. Secara harfiah, majelis adalah lembaga atau sekelompok orang yang merupakan satu kesatuan yang memiliki tujuan bersama. Sedangkan surah adalah musyawarah atau meminta pendapat orang lain tentang satu masalah yang dipertanyakan. Jadi majelis syuro merupakan lembaga yang membincangkan satu masalah serta menetapkan keputusan bersama tentang satu masalah yang menyangkut kemaslahatan umat. Ya, dalam fikih siyasih Abdul Hamid Al-Ansari gitu ya, sebenarnya telah ada zaman Khulafaur Rasyidin, bahkan sejak masa Rasulullah. Ya. Hanya lebih terkenal istilah ahli wal alqad dan wa ahli al-ikhtiar gitu ya, orang yang berkompeten untuk melepaskan dan mengikat gitu ya. Ini lebih kepada masa Khalifah Umar bin Khattab ya. Namun secara pasti tidak diketahui siapa yang mengemukakan peristilahan tersebut. Ya, tapi kalau teman-teman mau cari itu yang terkenal dalam buku terkait pemerintahan itu buku dari Imam Mawardi, ya, buku klasik. Ini ya, Al-Ahkam Al-Sultaniyah dari Imam Al-Mawardi mengemukakan ya, terdapat persamaan antara majelis syuro dan juga tadi al-ahli al-hal dan al-ahli wal al-aqad gitu ya, kemudian al-istihad dan juga al-ikhtiyar. Secara etimologi artinya adalah orang-orang yang mempunyai wewenang melonggarkan mengikat orang yang bertindak sebagai wakil umat untuk menyuarakan hati mereka. Gitu ya. Kemudian al-hal wal aqad itu wakil rakyat yang terdiri para mujtahid di bidang hukum Islam. Mereka juga memiliki kemampuan di bidang lain yang menopang peran mereka sebagai wakil rakyat dalam menentukan kebijakan demi kemaslahatan. Juga sebagai wakil rakyat untuk menentukan pemimpin mereka. Ya. Baik, itu saja yang ingin saya sampaikan hari ini. Semoga teman-teman paham. Kalaupun tidak paham, kita gunakan forum yang saya sediakan untuk melengkapi pemahaman teman-teman. Baik, demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.